Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mohon izin perkenalkan diri, saya Syahri Afdalia. Di sini saya akan menjelaskan terkait perbedaan strategi manajemen perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perkembangan perbankan konvensional dan perbankan syariah di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan seiring dengan perubahan regulasi, teknologi, dan preferensi masyarakat. Dari perbankan umum, di inovasi digital menawarkan aplikasi mobile dan internet banking. Kini transaksi digital via mobile, internet banking, QRIS dan BI Fast meningkat seiring dengan efisiensi layanan perbankan. Dari penyaluran kredit, tumbuh 9-10% dari kredit investasi dan kredit konsumsi. Bank menawarkan pinjaman dengan suku bunga yang kompetitif. Selanjutnya dari kualitas aset, bank tetap memperhatikan kualitas aset dengan melakukan pemantauan yang ketat terhadap kredit bermasalah. BI mencatat rasio CAR berada di kisaran 25-27% dan NPL tetap rendah di kisaran 2% hingga Maret 2025. Pertumbuhan aset perbankan menunjukkan peningkatan yang konsisten didorong oleh pertumbuhan ekonomi nasional. Dari perbankan syariah, produk dan layanan yang diberikan semakin berkembang seperti tabungan haji dan umroh dan investasi syariah. Kemudian pertumbuhan aset dan pembiayaan, data OJK mencatat total aset perbankan syariah mencapai 980,3 triliun rupiah per tahun 2024 dan pembiayaan tumbuh 9,9 hingga 9,2% per kuartal 1 2025. Ini menandakan semakin banyaknya masyarakat yang tertarik dengan produk syariah. Dari regulasi dan dukungan, pemerintah dan otoritas keuangan memberikan dukungan pengembangan syariah, seperti OJK dan BI menyusun roadmap RP3SI 2023 sampai 2027 dan membuat pedoman produk-produk syariah. Secara umum, bank konvensional mendominasi sistem keuangan di Indonesia. Data OJK mencatat hingga awal 2024, perbankan konvensional menguasai lebih dari 90% total aset industri perbankan nasional. Layanan perbankan konvensional ini tersebar dari 30.000 kantor cabang dan jaringan ATM. Layanan ini pun ditambah berkembang dengan hadirnya layanan digital yang dianggap mampu mempertahankan daya saing antar bank konvensional. Dari sisi perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan positif beberapa tahun terakhir yang didominasi oleh Bank Syariah Indonesia yang melakukan inovasi terbaik untuk memperkuat eksistensi mereka dalam perbankan syariah nasional. Selanjutnya dari landasan teori, apa itu manajemen strategi? Manajemen strategi adalah proses merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan yang mengarah pada pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. Ini melibatkan analisis internal dan eksternal untuk merumuskan strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Selanjutnya, bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional, di mana mempraktikkan sistem bunga dan menarik dana dengan memberikan kredit. Selanjutnya ada bank syariah, merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Bank syariah beroperasi dengan berlandaskan syariat Islam, yaitu Al-Quran Hadis, fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Dari tujuan utamanya, bank konvensional memaksimalkan keuntungan, sedangkan bank syariah juga memperhatikan penerapan nilai syariah. Dari strategi produk, bank konvensional menawarkan kredit dan imbal hasil berbasis bunga, sedangkan bank syariah menawarkan pembiayaan berbasis akad dan bagi hasil sesuai hasil usaha. Dari pengelolaan dana, bank konvensional dapat dilakukan di seluruh lini bisnis, menguntungkan menguntungkan, yang penting masih di bawah aturan undang-undang. Di bank syariah, pengelolaan dana berdasarkan aturan Islam. Dari pengawas kegiatan diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, diawasi OJK dan BI. Dari bank syariah, selain diawasi oleh undang-undang, juga diawasi oleh OJK, BI, dan DSN MUI.
Hubungan antar nasabah di bank konvensional ada istilah debitur dan kreditur, sedangkan bank syariah ada penjual, pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Dari strategi inovasi, bank konvensional ini bersifat agresif dan cepat mengadopsi teknologi, sedangkan bank syariah masih berkembang. Selanjutnya, komparasi kinerja bank konvensional dan bank syariah. Dari indikator aset, bank konvensional kurang lebih 10.000 triliun rupiah didominasi oleh bank-bank besar seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BCA. Dari bank syariah, kurang lebih 800 triliun rupiah didominasi oleh Bank BSI. Dari profitabilitas dari bank konvensional ROA sekitar 2,1 sampai 2,5% dan ROE sekitar 13 sampai 16%. Dari bank syariah ROA sekitar 13 sampai 16% dan ROE 10 sampai 12%. Dari pertumbuhan kreditnya bank konvensional bertumbuh 7 sampai 9%. Ekspansi kreditnya ke berbagai sektor. Sedangkan bank syariah 12 sampai 15% fokus pada sektor real, UMKM dan industri halal. Dari kualitas aset, bank konvensional kurang lebih 2,4%, sedangkan bank syariah kurang lebih 2,0%. Jumlah bank dari bank konvensional kurang lebih 100 dan bank syariah kurang lebih 20. Untuk digitalisasi, bank konvensional sangat tinggi, sedangkan bank syariah masih berkembang. Strategi manajemen perbankan konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan mendasar yang bersifat filosofis maupun operasional. Perbankan konvensional mengutamakan efisiensi dan profit, sedangkan perbankan syariah menekankan prinsip keadilan, kemitraan, dan etika syariah. Dari kinerja kedua jenis perbankan ini menunjukkan kinerja positif sesuai dengan prinsip keuangan yang diterapkan. Akan tetapi masih ada beberapa kendala yang dihadapi dari kedua bank tersebut. Dari perbankan konvensional, yang pertama ada transformasi digital dan kompetisi vintage. Vintage menawarkan layanan keuangan yang lebih cepat, murah, dan berbasis teknologi bila dibandingkan dengan teknologi digital perbankan konvensional. Manajemen risiko di era ketidakpastian ekonomi. Ada fluktuasi global, gejolak geopolitik, dan inflasi mengganggu stabilitas kredit dan likuiditas. Yang ketiga, risiko cyber dan keamanan data. Banyaknya transaksi digital menyebabkan risiko serangan cyber, penipuan online, dan kebocoran data nasabah. Dari perbankan syariah, tantangannya adalah pemahaman masyarakat. Meskipun masyarakat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, pangsa pasar perbankan syariah masih di bawah 10%. Ini karena masih banyak masyarakat yang belum memahami cara kerja bank syariah. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur dan SDM. Jumlah kantor cabang masih lebih sedikit dibandingkan bank konvensional, khususnya di daerah, dan kurangnya tenaga profesional yang memahami baik prinsip syariah maupun teknologi keuangan. Yang ketiga, inovasi produk kurang kompetitif. Pengembangan produk yang tetap harus memperhatikan prinsip syariah seringkali dianggap kurang fleksibel dan kompleks. Sehingga solusi yang diberikan adalah yang pertama untuk perbankan konvensional melakukan akselerasi transformasi digital dengan berkolaborasi dengan fintech, membangun digital ekosistem banking dengan layanan API terbuka dan inovasi layanan berbasis AI. Yang kedua, terapkan stress testing rutin untuk melihat ketahanan keuangan dari berbagai skenario negatif dan pertajam strategi ALM untuk menjaga keseimbangan antara aset dari pembiayaan kredit, surat berharga, dan liabilitas dari dana pihak ketiga, pinjaman, kewajiban jangka pendek. Selanjutnya, penguatan sistem cyber security dan proteksi data pribadi, dan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang risiko penipuan dan cara menjaga data pribadi. Kemudian solusi untuk permasalahan dari perbankan syariah yang pertama melakukan edukasi dan literasi keuangan syariah kepada masyarakat secara masif dan bila diperlukan bisa berkolaborasi dengan influencer. Yang kedua, mengembangkan
Bank digital syariah mengadopsi teknologi seperti AI, big data, atau blockchain, dan mengadakan pelatihan yang komprehensif bagi SDM untuk meningkatkan kompetensi. Selanjutnya, mengembangkan produk inovatif seperti produk investasi syariah, asuransi syariah, atau layanan pembayaran digital yang terintegrasi dengan ekosistem halal. Kesimpulan dari materi ini, perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki peran penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Perbedaan prinsip keduanya menyebabkan perbedaan dalam strategi manajemen yang diterapkan. Kedua sistem memiliki kekuatan dan tantangan masing-masing, namun dapat saling melengkapi dalam membangun sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, perbankan konvensional dan syariah dapat berkembang berdampingan, saling melengkapi, dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Baik, sekian penyampaian saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian maupun materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.